Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Setiawan, NIM 1708 1020 1018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem dan pengelolaan integrasi. Jadi dalam Berkeley memberikan definisi sistem konsep sebagai berikut, yaitu suatu kebetulan atau totalitas yang berfungsi secara utuh disebabkan adanya saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya dinamakan suatu sistem. Jadi menurut Berkeley, sistem ini merupakan saling ketergantungan antara komponen-komponen yang ada. Sebagai contoh, adalah suatu organisasi perusahaan yang utuh dan menyeluruh akan terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, baik berupa fisik maupun non-fisik, seperti pimpinan, tenaga pelaksana, keahlian, material, peralatan dana, logistik, pemasar, dan informasi lainnya. Jadi menurut Berkeley, saya tekankan lagi bahwa suatu sistem itu merupakan suatu yang saling ketergantungan antara bagian-bagiannya. Jadi di dalam perusahaan ada komponen-komponen. Nah, itu ketika saling ketergantungan, saling menyeluruh dan berfungsi secara utuh, itu yang dinamakan suatu sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh lain mengenai konsep sistem dan integrasi sistem. Itu di sini ada perusahaan engineering dan konstruksi. Perusahaan ini merupakan suatu sistem di mana departemen proyek dan departemen keuangan merupakan subsistem, sedangkan pegawai gedung, peralatan konstruksi, dan komunikasi adalah komponen. Tetapi untuk satu tujuan tertentu, departemen proyek dapat pula dianggap sebagai sistem dan bidang konstruksi serta bidang engineering sebagai subsistemnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur dan sifat sistem ya. Di sini ada beberapa unsur dan sifat sistem. Yang pertama adalah bersifat dinamis. Sistem terpadu lebih besar daripada jumlah komponen-komponennya, mempunyai arti yang berbeda, mempunyai sasaran yang jelas, mempunyai keterbatasan. Yang pertama mengenai bersifat dinamis. Ini sistem menunjukkan sifat yang dinamis dengan perilaku tertentu. Perilaku sistem umumnya dapat diamati pada caranya mengonversikan masukan input menjadi hasil. Jadi dalam bersifat dinamis ini bahwa ditekankan bahwa suatu sistem ini tergantung atau pada umumnya dapat diamati dengan cara menghasilkan input dari hasil. Jadi sebuah perusahaan itu bagaimana caranya bisa mengubah inputnya menjadi sebuah hasil yang dapat diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi yang kedua yaitu sistem terpadu lebih besar daripada jumlah komponen-komponennya. Bila elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut tersusun dan atau terorganisir secara benar, maka akan terjalin suatu sistem terpadu yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jadi dalam sistem terpadu lebih besar daripada jumlah komponen-komponennya ini menekankan bahwa elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut tersusun secara organisir dan secara benar. Yang ketiga yaitu mempunyai arti yang berbeda. Suatu sistem yang sama mungkin dipandang atau diartikan berbeda, tergantung siapa yang dapat mengamatinya dan untuk kepentingan apa. Jadi dalam sistem yang ketiga ini, contohnya itu pesawat tidak dapat terbang setelah diperiksa inspektor terungkap di bagian mesin ada sesuatu yang tidak benar. Di bengkel mesin diketahui penyebab ketidakberesan itu yaitu bahwa mutu minyak pelumasnya di bawah standar. Pada contoh kasus itu, inspektor berpandangan pesawat terbang sebagai keseluruhan merupakan satu sistem. Jadi ini merupakan tergantung siapa yang mengamatinya dan untuk kepentingan apa. Yang selanjutnya itu mempunyai sasaran yang jelas. Jadi suatu sistem itu harus memiliki suatu perilaku atau sasaran yang jelas. Salah satu tanda keberadaan sistem adalah adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Umumnya identifikasi tujuan merupakan langkah awal untuk mengetahui perilaku suatu sistem dan bagian-bagiannya. Yang kelima yaitu yang terakhir, mempunyai keterbatasan. Sistem mempunyai keterbatasan yang disediakan oleh faktor luar dan faktor luar berupa hambatan dan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi konsep sistem. Dari aplikasi konsep sistem ini terbagi menjadi 3 metodologi, yaitu analisis sistem, engineering system, dan manajemen sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem. Telah disebutkan ya tadi mengenai metodologinya bahwa analisis sistem adalah proses mempelajari suatu kegiatan, hasilnya dengan cara-cara matematis untuk menentukan atau mengambil keputusan
seperti tujuan, kemudian menyusun prosedur-prosedur operasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efisien. Jadi dalam analisis sistem ini adalah proses untuk mempelajari kegiatan, mengamati dan secara sistematis dan menentukan tujuan serta prosedur operasional yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien. Di sini ada tahapannya dalam menganalisis sistem. Pada tahap pertama yaitu formulasi atau merumuskan ide yang timbul. Terus yang kedua yaitu adalah tahap penelitian yang mengumpulkan dan mempelajari data informasi perihal gagasan tersebut. Pada tahap ini komponen sistem dan hubungan diantaranya diidentifikasi, kemudian sumber daya yang diperlukan dan antisipasi hambatan yang mungkin timbul diperkirakan. Selanjutnya adalah tahap analisis yang membuahkan kesimpulan. Pada tahap ini umumnya dibuat model untuk membandingkan alternatif-alternatif lainnya. Jadi dalam analisis tahap ini ada beberapa alternatif yang muncul dari beberapa komponen. Nah, alternatif tersebut kita bandingkan mana yang hasilnya akan diajukan kepada pihak yang berwenang untuk diambil sebuah keputusan. Dan selanjutnya tahap akhir adalah verifikasi. Di sini kesimpulan yang telah kita ambil diuji coba dan dipraktekkan atau penggunanya secara nyata. Dengan demikian akan diketahui kebenaran atau kekurangan kesimpulan yang telah diambil. Dari proses tersebut bahwa kita menyimpulkan analisis sistem relatif memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah langkah-langkah yang diperlukan sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya mengenai engineering system. Engineering system adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu pengetahuan dan engineering dalam rangka mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu sistem konfigurasi tertentu. Jadi melalui proses yang saling terkait berupa definisi keperluan analisis fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan evaluasi. Itu menurut Blanford tahun 1990. Jadi engineering system ini merupakan sebuah rangka untuk mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu sistem konfigurasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun siklus dan proses engineering system, dalam siklus sistem itu ada tahap konseptual, desain pendahuluan dan definisi sistem, desain terinci, fabrikasi dan konstruksi, operasi atau produksi, pendukung dan pemeliharaan, menurun dan berhenti, dan itu yang terakhir ya. Jadi dalam tahap konseptual itu memperjelas atau merumuskan permasalahan dalam suatu studi kelayakan, termasuk menentukan tujuan dan sasaran. Yang selanjutnya itu desain pendahuluan dan definisi sistem, menentukan fungsi utama sistem, berarti meletakkan dasar atau menyusun kriteria dan spesifikasi peralatan yang diperlukan. Yang selanjutnya desain terinci. Desain terinci yaitu melanjutkan segala sesuatu yang dasar-dasarnya telah diletakkan pada langkah sebelumnya, terdiri dari kegiatan-kegiatan menyiapkan deskripsi konfigurasi, subsistem, komponen sistem, dan perincian lain-lainnya. Fabrikasi dan konstruksi. Pada tahap ini, engineering system mendukung aspek engineering dari seluruh kegiatan, mulai dari pembelian material, peralatan fabrikasi, manufaktur, konstruksi, inspeksi, dan uji coba. Yang selanjutnya operasi dan produksi. Pada tahap ini, sistem beroperasi atau berproduksi. Misalnya pesawat terbang. Pendekatan engineering system bermaksud mendukung sistem yang telah terwujud agar dapat beroperasi sesuai dengan kapasitas atau prestasi yang telah ditentukan. Misalnya pendukung dan pemeliharaan. Pada tahap ke-6 ini merupakan aspek engineering dari pemeliharaan yang dapat dimodifikasi bila diperlukan dan didukung pelayanan teknis yang lain agar sistem dapat beroperasi dan berfungsi secara dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya itu menurun dan berhenti. Di sini fungsi sistem mulai menurun. Misalnya karena bagian-bagian yang merupakan komponen telah menjadi usang dan akhirnya seluruh sistem berhenti karena tidak ekonomis. Untuk pada aspek engineering diadakan evaluasi apakah perbaikan memang sudah tidak ekonomis lagi untuk dilakukan. Jadi dalam menurun berhenti ini dapat diartikan adalah penurunan fungsi dari sebuah sistem, yaitu dari aplikasi konsep sistem mengenai manajemen sistem.
Itu manajemen sistem ini dapat diartikan itu metodologi yang lain dari manajemen sistem itu mengelola suatu organisasi atau usaha dengan pendekatan sistem, samanya dengan dua metodologi terdahulu. Manajemen sistem juga berorientasi ke totalitas. Hal ini berarti penekanan terletak pada keberhasilan tujuan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan optimal total sistem dan bukan komponen-komponennya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kegunaan konsep sistem bagi manajemen proyek. Manajemen proyek memusatkan perhatian pada keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dengan cara sebagai berikut. Ada 3 cara, yaitu mengenai kegunaan konsep sistem. Yang pertama yaitu mengelola para peserta proyek, konsultan, kontraktor, rekanan penyandang dana, dan lain-lain, dengan pengertian bahwa mereka adalah subsistem dari suatu sistem. Mereka harus diarahkan untuk mencapai sasaran bersama. Yang kedua yaitu mengelola proyek, dengan menyadari bahwa proyek adalah bagian dari siklus sistem yang utuh, jadi mengikuti pola tahapan konseptual, desain pendahuluan, dan pengembangan. Yang ketiga yaitu mengelola proyek dengan memahami siklus proyek dan siklus sistem, sehingga dapat mengikuti dinamika kegiatan dan mengantisipasi kapan, jumlah, dan jenis sumber daya yang harus disediakan. Yang selanjutnya yaitu integrasi dan koordinasi. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan integrasi dan koordinasi adalah proses bertujuan agar komponen-komponen kegiatan proyek dapat berfungsi sebagai kesatuan yang utuh atau terpadu untuk mencapai tujuan sistem secara efektif dan efisien. Adapun dua cara yang dilakukan dalam integrasi dan koordinasi. Yang pertama yaitu proses integrasi, dan yang kedua yaitu spesialisasi dan integrasi. Yang terakhir adalah interface manajemen. Interface manajemen adalah merencanakan dan mengendalikan interaksi antara berbagai unsur kegiatan dan organisasi para peserta atau stakeholder pada waktu dan area tertentu. Yang pertama kita bahas adalah jenis interface. Ini ada beberapa jenis interface, yaitu interface personil. Interface manajemen personil adalah merencanakan dan mengendalikan interaksi antara berbagai unsur kegiatan. Yang kedua yaitu interface organisasi. Setiap unit organisasi pelaku proyek di samping memiliki tujuan bersama juga mempunyai tujuan sendiri. Yang ketiga yaitu interface system. Interface system adalah interface yang berkaitan dengan sistem non-human seperti perangkat keras, fasilitas, instalasi produk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat manajerial organisasi pelaksana. Adapun tingkat manajerial organisasi pelaksana yaitu yang pertama tingkat 1 manajemen senior yang mempunyai tugas berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia luar proyek. Yang kedua yaitu manajemen media yang berfungsi mengadakan koordinasi berbagai kegiatan proyek serta menjabarkan keputusan-keputusan strategis pimpinan perusahaan menjadi perencanaan operasional. Yang selanjutnya adalah terakhir manajemen teknis. Manajemen teknis ini berurusan dengan masalah teknis seperti melaksanakan kegiatan operasional proyek seperti engineering, konstruksi, atau manufaktur. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep sistem dan pengelolaan integrasi. Dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.